Aku akan memasak obatnya. Kamu tidak berniat menyelamatkannya. Sekarang aku belum boleh mati. Tapi dia menganggapmu lebih penting dari nyawanya sendiri. Sedangkan kamu ternyata hanya orang yang takut mati. Apa salahnya ingin hidup? Apa kamu tidak ingin hidup? Orang yang tidak menghargai nyawanya, apa gunanya hidup? Benar. Dewi Bunga rela berkorban demi Raja Iblis. Tapi mereka tetap tidak bisa lepas dari akhir saling membunuh di setiap kehidupan. Orang yang mati memang selesai begitu saja dan merasa tenang. Tapi bagaimana dengan orang yang masih hidup? Kamu tidak mengerti. Melihat orang terpenting mati di depan mata. Bahkan mengantar kepergian orang yang paling disayang. Betapa putus asanya itu. Setelah kakak Lu meninggal, dia bersusah payah bertahan hidup. Ada aku yang menemaninya. Kami saling melindungi. Tapi sekarang, kamu malah ingin dia menelanku? Saat bangun nanti, bagaimana dia harus menghadapinya? Aku tidak tahu. Kamu ingin dia hidup? Atau ingin dia mati? Atau mungkin hidup lebih sengsara daripada mati? Aku tidak mau dia menghadapi semua itu. Namun inilah takdir kalian. Aku tidak percaya takdir. Guruku pernah bilang, di dunia ini tidak ada yang pasti harus atau terpaksa. Yang ada hanya kemauanku. Yang penting adalah pilihanku sendiri. Aku ingin terus hidup bersama Xiuyuan. Maka pasti ada cara agar kami bisa hidup bersama. Bagaimana jika kalian tidak bisa mengubahnya? Kalau saat itu benar-benar tiba, kami akan mati bersama. Itu bukan masalah besar. Li Fei. Hah? Kamu sudah sadar? Apa yang terjadi di kemarin malam? Tidak ada apa-apa. Kamu minum obat dulu. Duduk dulu. Nanti temani aku membuat nisan untuk guruku. Dia suka tidur. Kita pilih tempat yang bisa terkena matahari setiap hari. Li Fei. Jangan berpikir berlebihan. Semua bisa diselesaikan. Minumlah obatnya dulu. Baiklah. Pemberian siluman wanita ini pun beralih kamu minum. Guru? Aduh, jangan bicara lagi. Apa yang sudah kalian lakukan? Paman Guru Cuisuan kalian salah mengira kalian mata-mata suku iblis. Dia memaksa kami bawa kalian untuk memastikan identitas kalian. Yang ada hubungan dengan suku iblis adalah aku, bukan Li Fei. Jika mau tangkap aku saja. Kamu! Hei, Guang Wei, kumohon padamu. Bisakah kamu jangan marah dulu? Kumohon padamu. Kamu lihat Xiuyuan sudah sakit seperti ini. Apa kamu kira mereka masih bisa kabur? Aduh, ini sungguh sudah kabur. Kamu, lihat perbuatanmu. Hah? Kalau begitu cari lagi saja. Ah. Ada tanaman merambat di bawah tebing. Kamu turun dulu. Tunggu aku di alam Ganwa. Aku akan mengalihkan mereka. Apa yang kamu lakukan? Xiuyuan, jangan masuk ke jalan iblis. Dengarkan guru. Hiduplah baik-baik. Lei Xiuyuan! Dasar brengsek yang selalu merasa benar. Kenapa kamu selalu mengambil keputusan sendiri? Kenapa kamu mau menyerah? Guang Wei,
Dia murid terbaik yang pernah kamu terima seumur hidup. Murid kandungmu. Jangan terlalu keras padanya. Aku akan mencari muridku. Li Fei! Li Fei! Li Fei! Li Fei! Xu Yuan, kamu benar-benar menguasai ilmu iblis. Dari mana kamu pelajari? Jangan-jangan dari makam asing di tebing putih. Aku juga kaum asing yang dari laut luar. Tidak mungkin. Saat di Akademi Chufeng, aku pernah periksa akar spiritualmu. Kamu jelas tubuh manusia fana. Guru belum pernah pergi ke laut luar. Bagaimana bisa tahu? Kaum asing tidak punya tubuh darah dan daging. Diam! Aku pernah melihat kaum asing itu. Semuanya monster buas yang haus darah. Mereka bukan manusia. Hanya karena rupa dan tindakan kami yang berbeda dari kalian, maka kami bukan manusia. Maksudmu, murid yang kudidik dengan sepenuh hati ternyata adalah musuh yang dibenci sekte Dewa Dataran Tengah? Guru, kebenaran di dunia adalah yang terlalu keras mudah patah. Hanya teknik Istana Wiyue yang memadukan keras dan lembut baru bisa bertahan lama. Apa kamu bersedia masuk Istana Wiyue? aku bersedia. Terlalu keras mudah patah. Keras dan lembut harus berpadu. Terima kasih guru telah menerimaku sebagai murid. Aku tidak akan melupakannya seumur hidup. Aku tidak berbakti. Mohon guru ambil kembali pemberian guru. Kamu adalah murid didikku. Bagaimana mungkin kubiarkan kamu menjadi musuh besar sekte dewa? Guru, Kamu pemikat jiwa. Terima kasih. Tetua telah membantu raja kami memutus ikatan duniawi dan kembali ke suku kami. Li Fei! Guang Wei, Li Fei belum ditemukan. Di mana Xu Yuan? Tidak ada reaksi. Seharusnya tidak apa-apa. Apa hubunganmu dengan Qingcheng? Perjalanan dimulai dari Gunung Man, di Laut Timur. Qingcheng dari Istana Wuyue, Rian dari Qingqiu menulis bersama di sini.
Cincang. Raja Iblis yang ganas, mengandalkan kekuatan pohon primordial. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Untung ada bantuan sahabatku Rian. Kami memotong kedua tanduknya dan menaklukkan suku Iblis. Kupakai teknik Senluo untuk menghentikan Raja Iblis membakar pohon primordial. Tidak kusangka Yaksa kembali menjadi bayi. Titisan pohon primordial hanya tersisa napas lemah. Namun apa salahnya tubuh? Aku putuskan habiskan hidupku untuk meneliti benda ini dan mencari cara mengatasi bencana laut. Seratus tahun setelah itu, aku dan Rian menjelajahi ribuan pulau, tapi tidak bisa temukan asal-usul bencana laut. Karena energi spiritual di laut luar tipis, yaksa kecil tidak bisa tumbuh. Kami berdua juga terluka parah, dan kultivasi kami merosot akibat pertempuran melawan yaksa. Maka kami kembali ke dataran tengah dan mengasingkan diri di Qingqiu, kampung halaman Rian. Puluhan tahun kemudian, titisan yang tidak pernah berubah itu akhirnya berubah menjadi roh. Alam Ganhua yang energi spiritualnya biasa saja juga menumbuhkan energi spiritual karena dirinya. Hingga lebih 300 tahun setelah kembali ke Qingqiu, malam hari ke-25 bulan ke-12 tahun Gengu, kulit titisan itu retak dan di dalamnya ada bayi perempuan. Dia berparas dewi dan berbakat alami. Manusia, tetapi juga bukan manusia. Hah? Gadis ini lahir dari alam. Energi spiritualnya bisa memicu energi spiritual tidak terbatas. Dan juga bisa menyerap energi spiritual orang lain. Jika dimanfaatkan dengan baik, dia bisa membantu kita meningkatkan kultivasi. Dan tidak tertandingi di dunia. Pohon primordial terakhir kembali dan tidak berbeda dengan bayi manusia. Mencegah dia masuk kembali ke bencana besar, aku putuskan membesarkannya hingga dewasa. Namun Yaksa sangat menyukai gadis ini. Aku takut karma lama sulit lenyap. Hatiku sangat cemas. Kupasang 3 segel padanya agar hidup mereka saling melawan, lalu mengirimnya pergi. Dengan 3 segel ini, mereka akan saling mengekang, berjauhan dalam hidup ini, agar bisa lepas dari takdir. Semua pasti aman. Lupakan masa lalu dan jauhi perselisihan. Hiduplah baik-baik sebagai orang biasa.
Tuan Lei dari Gaulu adalah sahabatku. Aku memasang formasi pelindung kerajaan untuk Gaulu, dan dia juga berjanji akan melindungi anak ini. Sayangnya usiaku menua dan tubuhku kian melemah. Waktu berlalu tidak kembali. Meski aku hidup panjang sebagai dewa, lebih baik aku kembali ke kampung halamanku. Dalam kultivasi yang paling tabu terikat urusan duniawi, kamu harusnya melepaskan dunia fana dan mengejar raja rantau. Kini hatimu malah terikat oleh kaum asing ini. Kamu merawatnya dengan susah payah seperti ini. Apa kamu menganggapnya sebagai manusia sungguhan? Jangan-jangan kamu ingin membiarkannya menjadi orang biasa seumur hidup. Apa salahnya menjadi orang biasa? Pang Cui kesayanganku begitu menggemaskan. Tidak bisa apapun juga tidak masalah. Aku yang akan melindungimu. Pang Cui kesayanganmu. Kamu jelas tahu meski dia mirip manusia, dia tetap hanya titisan pohon primordial. Aku sudah memasang segel di lautan kesadarannya. Jika kamu tidak mengatakannya, dia tentu tidak akan tahu. Kamu keras kepala. Dasar bodoh. Lalu mengapa kalau berbakat luar biasa, pada akhirnya kamu tetap terikat oleh beban ini? Kamu bisa menyembunyikannya sehari, setahun, bahkan 100 tahun. Namun bagaimana bisa menyembunyikannya seumur hidup? Selama aku masih hidup, aku akan melindunginya seumur hidup. Keputusanku sudah bulat. Kamu tidak perlu membujukku. Puncak Husa tempat guru tinggal dulu dikatakan orang mirip pemukul. Dan kamu adalah Pang Cui. Pohon primordial terlahir dengan energi melimpah. Tanpa menarik energi ke tubuh, dia bisa menyerap dan mengeluarkan energi spiritual. Roh siluman di Qingqiu semua tertarik dan dimurnikan olehnya. Jangan takut. Namun saat berusia 3 tahun, dia mengalami tahun penuh petaka. Energi spiritual sejati dalam tubuhnya mendadak menghilang dan menjadi seperti anak biasa. Tidak mampu mengeluarkan energi spiritual. Segala keistimewaannya tersembunyi dalam tubuh gadis kecil biasa ini. Rian melihatku menganggap anak ini seperti putriku dan takut aku terlalu terikat hingga kultivasiku sulit pulih. Dia membujukku ajarkan kultivasi pada gadis itu. Namun aku selalu menolak karena marah. Rian akhirnya meninggalkan Qingqiu. Tidak bisa pun tidak apa-apa. Menjadi muridku juga bagus. Kamu ini seorang gadis kecil. Tidak pantas terus bertarung dan membunuh setiap hari. Buatkan lobak semur merah untukku. Itu baru urusan penting, benar kan? Gurumu miskin sekali. Kalau masih membesarkanmu seperti gadis manja, apa kita mau makan angin? Ayo, ikut guru. Pergi mencari uang. Ayo! Tuan, aku mau roti pau. Baiklah, Pang Cui lapar ya? Kalau Pang Cui lapar, guru belikan makanan ya. Tuan ini roti pau. Tuan, aku beli 2. Iya, Ini, mari. Eh, ini. hati-hati panas. Gadis kecil itu cerdas dan lincah. Aku sangat senang. Namun banyaknya keistimewaan pasti membuat hidupnya tidak bisa tenang. Aku hanya bisa mencurahkan segalanya untuk melindunginya seumur hidup. Kukira dengan menutupi energi spiritual dan sembunyikan dia di dunia fana, kami guru dan murid bisa hidup tanpa cemas. Tidak kusangka, langit tidak melindungi kami. Belasan tahun kemudian, dia justru bertemu kembali dengan musuh lama yang tidak boleh ditemui. Jejak spiritualku terbongkar dan aku tidak bisa lagi melindunginya sepenuhnya. Aku mengirim kabar pada Rian, namun takut tidak sempat, jadi aku buru-buru meninggalkan surat agar Pang Cui pergi ke Akademi Chufeng untuk mencari muridku yang lain Hu Chiaping. Di akademi, ada Chiaping dan sahabatku Cho Chiu yang melindunginya. Kupikir dia dan Yaksa yang muda tidak akan terikat takdir buruk lagi. Guru,
sudah siap. Guru! Aku tidak tega meninggalkan gadis kecil ini. Guru! Namun, jimat pelacak milik Cui Xuan sudah mengejar sampai sini. Guru! Cui Xuan mengaku terluka parah dan memintaku menemuinya di kediaman lama Puncak Huse. Tidak kusangka, aku masuk perangkap dan tertangkap. Kakak seperguruan cincang. Di mana pohon primordial? Di dunia ini, sudah tidak ada pohon primordial. Sebagai murid istana Wu Yue, hatimu terus memikirkan laut luar, dekat dengan makhluk siluman, dan membangun makam kaum asing. Katakan, di mana pohon primordial disembunyikan? Hidup ini terikat oleh berbagai hubungan duniawi. Aku gagal mencapai tahu besar. Harapanku hanya agar Pang Cui bisa menjadi manusia biasa, hidup damai seumur hidup, dan bebas seumur hidup. Guru, jika guru sudah tiada, bagaimana aku bisa hidup damai? Kalau tidak membunuh Cui Xuan, bagaimana aku pantas hidup bebas dan bahagia? Aku ingin memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Aku tidak ingin orang yang kucintai meninggal lagi di hadapanku. Guru, aku pasti akan membalaskan dendam guru. Ikuti hati dan pikiran. Satu niat menggerakkan segala wujud. Menyebar menjadi angin, menyatu menjadi bentuk. Ambil energi langit dan bumi. Satukan kekuatan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Segala wujud langit dan bumi kembali ke asal dan hidup kembali. Berhasil. Masih kurang sedikit. Satukan kekuatan seluruh suku. Bantu raja memulihkan kekuatan hebatnya. Taklukkan mantra. Ratakan sekte dewa. Hati terbagi yin dan yang. Ada sisi baik dan jahat. Tolong kami!
Bukan aku. Aku bukan Yaksa. Bagaimana aku harus menyelamatkan kalian? Tolong kami, Raja! Kami! Tolong kami! Tempat hati merasa tenang. Itulah kampung halaman. Guru Cincang. Kebencian bagai jaring, menjerat orang lain dan diri sendiri. Lepaskan jaring itu, maka kamu akan bebas. Guru Cincang! Ingatlah, arah yang hatimu tuju, barulah pilihan yang benar untukmu. Siapa aku? Kemana arah hatiku? Xuyuan, kamu adalah Lai Xuyuan. Ingatlah, arah yang hatimu tuju, barulah pilihan yang benar untukmu. Dia pingsan karena luka parah atau kerasukan iblis. Qin Yangling, ternyata kamu berlatih ilmu iblis seperti Zhongquan. Ilmu iblis apa? Asalkan bisa menjadi kuat, siapa yang berani berkomentar? Kamu juga bisa menyerap, Roh. Lepaskan aku! Adik seperguruan Li Fei. Saat di Akademi Chufeng dulu, aku sungguh tulus baik padamu. Terima kasih. Terima kasih. Guru. Cui Xuan, matilah kamu. Tidak tahu diri. Ternyata benar pohon primordial. Kamu bersembunyi dengan sangat baik. Kamu menyiksa guruku setengah hidupnya. Apa pohon primordial sungguh sepenting itu? Selama memiliki kekuatan pohon primordial, aku bisa menyatukan sekte dewa. Saat jalan bencana laut terbuka, aku bisa sekalian menaklukkan wilayah laut luar dan membasmi suku iblis dan kaum asing. Inilah jalan benar untuk sekte dewa. Jalan benar apa? Semua itu omong kosong. Sebenarnya apa ini? Bagaimana? Rantai pengurung naga milikku ditambah segel pengunci roh.
Rasanya lumayan kan? Kamu mengurung guruku dengan ini? Benar-benar guru dan murid sehati. Tidak perlu buru-buru. Paman seperguruan akan membuatmu merasakan semua yang pernah dirasakan oleh gurumu. Tidak berguna. Aku sudah menggabungkan kekuatan pengurung naga dan pengunci roh. Selain aku, tidak ada yang bisa membukanya. Kakak seperguruan, meski Li Fei melakukan kesalahan, kita bawa dia dulu ke istana Wu Yue. Setelah ditanya dengan jelas, baru putuskan bagaimana. Bukti sudah jelas. Apalagi yang perlu ditanyakan? Lepaskan muridku! Chong Yi, kamu berani melindungi suku iblis dan meremehkan aturan istana Wu Yue? Aku berani menjamin dengan nyawaku. Li Fei bukan dari suku iblis. Keras kepala. Kakak seperguruan! Guang Wei. Aku ingin melihat. Hari ini aku mau lihat siapa yang bisa membawa muridku pergi. Kakak seperguruan, hentikan! Guru! Tidak perlu melindungiku lagi. Aku memang titisan pohon primordial. Karena Raja Iblis menguasai pohon primordial, Sekte Dewa Dataran Tengah menderita kerugian besar. Kini, pohon primordial muncul kembali di dunia. Benda ini tidak boleh jatuh ke tangan suku iblis. Hei! Paifu, bisakah jaga bicaramu? Apa yang tadi kamu sebut benda? Li Fei itu adalah manusia hidup. Dia adalah murid Pavilion Cui. Kamu sebagai tetua Pavilion Cuyo, tetapi bisa tertipu olehnya selama itu. Saat dia menyerap mutiara daun 1000 dulu, aku sudah merasa aneh. Hanya kamu yang terus melindunginya. Kenapa kamu ungkit lagi soal mutiara daun 1000? Mutiara daun 1000 dimenangkan oleh Li Fei dengan kemampuannya sendiri. Benar, dia adalah pohon primordial. Namun selama ini, pernahkah dia melakukan kejahatan besar? Pernahkah dia melakukan hal yang merugikan Sekte Dewa? Bersekongkol dengan suku iblis, menerobos area terlarang dan melukai Yangling. Semua itu hal yang melanggar peraturan. Selain itu, bagi Sekte Dewa Dataran Tengah, keberadaan pohon primordial adalah ancaman sangat besar. Kamu hanya merasa kalau dia itu ancaman. Jadi kamu ingin membunuhnya, benar begitu kan? Selain itu, kamu bilang dia menerobos area terlarang. Aku hanya ingin tahu, sebenarnya apa yang disembunyikan di area terlarang Puncak Huse? Kenapa Li Fei harus bersusah payah menerobos ke sana? Dia dan Lei Shuyuan, sama-sama suku iblis dari Laut Luar. Mereka menyamar sebagai murid kita untuk mengintip rahasia sekte kita. Adik seperguruan, kamu harusnya paham. Kebenaran dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Kalau kamu terus memihak mereka, tidak bisa membedakan benar atau salah. Jangan salahkan aku, tidak pedulikan hubungan kita. Kenapa? Kamu ingin menuduhku bersekongkol dengan suku iblis? Baiklah. Kamu itu memang sudah lama tidak menyukai aku dan muridku. Langsung saja, kurung aku dan muridku bersama. Agar kamu tidak perlu merasa curiga dan mencari-cari kesalahan kami. Kamu! Sudah. Jangan rusak hubungan rekan sesekte demi seorang kaum asing. Kurung pohon primordial untuk sementara. Kita buat lagi rencana. Luka kakak seperguruan belum pulih. Kita pikirkan lagi baik-baik. Putuskan saja nanti. Pohon primordial ditangkap. Suku iblis tidak akan tinggal diam. Kita harus berjaga-jaga. Sudah kuperintahkan memasang pembatas di dalam kuil Wu Yue dan menutup kabar ini. Namun, selama pohon primordial dikurung, siapapun tidak boleh mendekati kuil Wu Yue.
Mana Tongyang? Di mana Tongyang? 2 hari lalu, Tongyang menerima kabar dari sahabat lamanya. Katanya diundang karena urusan penting. Dia akan kembali beberapa hari lagi. Sekarang sekte sedang kacau. Dia masih pergi mengunjungi teman? Kalian terlalu lama hidup santai. Tidak bisa membedakan mana yang penting. Sebelumnya, Li Feng rusak dan masih sulit diperbaiki. Sekarang, hanya bisa menjaga sisa rohmu sampai menemukan harta langka yang mengandung energi spiritual, lalu mencari cara menempa ulang tubuh pedangnya. Mungkin apa, Paman? Paman harus selamatkanmu. Dia... Jiaping. Mu adalah roh senjata 1000 tahun. Selama masih tersisa 1 napas, ada kesempatan untuk perbaiki roh sejati dan membentuk kembali tubuh rohnya. Justru kamu dilukai oleh Chushuan. Kultivasimu setidaknya merosot 40%. Aku yang sudah lengah. Tidak kusangka alasan kultivasi tertutup Chushuan. Ternyata untuk mengumpulkan tulang iblis di dunia kecil. Dan menyerap sisa roh untuk dipakai sendiri. Kemungkinan Guru Cincang pasti sudah dibunuh. Tuan, kuserahkanmu kepada kalian. Aku harus pergi ke istana Wuyue. Demi Li Fei. Benar. Li Fei mengirim jimat kabar jauh kepada aku di Qingqiu. Kemungkinan dia ditangkap Chushuan dan dibawa ke istana Wuyue. Chushuan selalu ingin menguasai pohon primordial. Jika Li Fei jatuh ke tangannya, dia pasti akan dalam bahaya besar. Aku tidak bisa tinggal diam, Paman. Jiaping, dengan lukamu sekarang, pergi pun tidak akan membantu. Belum sempat menyelamatkan Li Fei, kamu sendiri akan tumbang duluan. Meski harus mati, aku tetap harus melindungi Li Fei. Sebenarnya aku sudah lama tahu identitas adik seperguruanku. Namun aku berharap semua baik-baik saja. Dan terus menyembunyikan dan menghindar. Aku benar-benar mengecewakan amanat guru. Jiaping, gurumu berharap kalian berdua tidak terbelenggu masa lalu dan hidup dengan aman. Kini suku iblis merajalela. Sekte dewa juga sering dilanda masalah. Semua orang marah. Jika saat ini pohon primordial terungkap, mungkin akan sulit diakhiri dengan baik. Jika Cui Xuan ingin menguasai pohon primordial, kita sebarkan saja kabar tentang kemunculan pohon primordial. Guru, tersebar kabar adik kecil bersekongkol dengan suku iblis dan merupakan kaum asing dari laut luar. Mereka bilang dia harus disiksa. Apakah semua itu benar? Jika Li Fei itu benar-benar kaum asing, apa yang akan kalian lakukan? Guru,
Selama guru mengakui dia sebagai murid, dia akan selamanya jadi adik seperguruan kami. Benar! Aku juga percaya kepribadian adik kecil. Dia tidak mungkin menyakiti orang tidak bersalah dan mempermalukan guru. Bagaimana kalau kita menerobos tahanan dan selamatkan dia dulu? Dengan kemampuan kalian masih mau menerobos tahanan. Saat bertarung nanti, bisa lindungi diri saja sudah bagus. Tapi kita juga tidak boleh diam saja. Yang menjaga kuil Wiyue adalah Qin Yangling. Bagaimana kalau dia mau balas dendam? Ucapanmu benar. Qin Yangling si brengsek itu bisa melakukan apa saja. Guru! Dalam perjalanan ini, kita harus rebut kekuatan pohon primordial untuk membangkitkan wibawa sekte Tijang.只是着你那句话，我说不出。明知爱与恨痛与伤不可挡，我还眷恋着不舍着寸寸过往。昨夜星辰点点微光，当时却都是寻常。我勇敢长寸断的呼唤，愿你安康。明知是与非，黑与灰都无望，你还生死这理解的无悔奔忙。山雨欲来风偏要挡，悬崖绝壁三两行，纵身跳入那肝肠寸断的过往，还你无恙。我呼吸，快停住，那双手与我捕捉。今后的风雪舞，谁陪你共度？笑着落幕，怕你为我哭，悄悄化作空明灯，照你夜路。明知爱与恨痛与伤无可挡，我还眷恋着不舍着寸寸过往。山雨欲来我偏要挡，肝肠寸断也很长，用指尖的光搭建一个天堂，与你徜徉。